Lalu berkatalah Daud kepada Gad, "Sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia." Ya, saudara, apa yang saya bacakan ini adalah saat ketika Daud itu sombong, ya. Dia merasa hebat, lalu dia memerintahkan panglimanya untuk mengadakan perhitungan penduduk, sensus. Ya, sebetulnya tidak ada yang salah dengan sensus itu, ya. Tetapi ketika perintah untuk mengadakan sensus itu dimotivasi hati yang sombong, ya, ingin mau memegahkan diri, maka disitulah Tuhan tidak suka. Maka Tuhan mengutus Nabi Gad untuk menegur Daud, untuk menyampaikan hukuman Tuhan. Dan hukuman itu Daud disuruh memilih, ya, apakah akan datang musuh dan kamu akan dikejar oleh musuh dan kamu melarikan diri, apakah terjadi penyakit sampar sampai rakyatmu banyak yang mati. Dan ada 3 pilihan, ya, yang pilihan terakhir saya lupa, ya. Dan disitulah Daud saat itu tidak sanggup memilih. Dia menyadari dosanya dan dia berkata, "Sangat susah hatiku, tapi aku, ya, lebih baik jatuh dalam tangan Tuhan daripada jatuh pada tangan manusia." Dan Tuhanlah yang memilihkan. Dan Tuhan memilihkan saat itu ada penyakit sampar yang melanda Israel. Dan sampai ada puluhan ribu orang mati, ya, oleh karena penyakit sampar itu. Nah, saudara-saudara, hari ini kita mau berbicara tentang COVID, ya, vaksin COVID itu dan apa hubungannya dengan antikristus. COVID itu mungkin saudara sudah tahu, itu adalah singkatan dari coronavirus disease 2019, ya, jadi disingkat COVID-19, ya. Nah, saudara, apakah virus COVID-19 itu adalah tanda akhir zaman? Tentu belum pasti, ya. Jadi kita tidak tahu apakah COVID-19 itu tanda akhir zaman. Kenapa tidak tahu? Karena sebelumnya sudah ada pandemi yang lain. Tetapi ternyata sampai sekarang Tuhan Yesus belum datang juga. Sebetulnya pandemi itu sudah banyak, ya, puluhan banyaknya. Lebih dari sekitar 30 macam, ya. Tetapi yang saya catat di sini yang korbannya paling besar, ya. Pada tahun 541 misalnya, itu selama kurang lebih 1 tahun itu ada wabah pes. Di situ 100 juta orang yang terinfeksi, tetapi yang meninggal berapa enggak ada datanya, ya. Nah, yang paling menyeramkan ini adalah the Black Death. The Black Death itu semacam penyakit sampar juga, ya, menular begitu, ya. Nah, ini terjadi pada tahun 1346 dan ada sekitar 25 sampai 50 juta yang meninggal, ya. Jadi itu sama dengan jumlah 60% Eropa waktu itu, ya. Jadi hampir saja benua Eropa itu akan musnah, ya. 60% penduduknya itu mati oleh karena the Black Death ini, ya. Itu paling menyeramkan, ya. Dan ada wabah yang biasa sekarang ini terjadi, ya, kolera.
Tapi waktu itu memakan korban yang cukup banyak, 100.000 orang. Kemudian wabah yang nomor 2 besar lagi, ya setelah the Black Death ini ya, adalah Spanish flu. Walaupun bukan dari Spanyol, bukan ya. Itu pada saat ketika Perang Dunia keberapa ya? Pertama apa kedua ya? 1956 ya. Nah, itu 500 juta terinfeksi dan 20 juta meninggal. Lalu 2009 sampai 2010 itu ada flu babi H1N1 ya. Yang terinfeksi itu 1,4 miliar. Dan 500.000 yang meninggal. Virus Ebola itu di Afrika tahun 2013 sampai 3 tahun ya. Sampai kalau Bapak Ibu mau bepergian ke luar negeri itu di paspornya nanti hampir sampai negaranya itu ada nulis itu kan ya. Pernahkah Anda ke Afrika, ke negara ini ya? Nah, itu 30.000 yang terinfeksi, 12.000 yang meninggal. Belum lagi yang lain ya, ada HIV atau AIDS, ada flu Asia atau flu Hong Kong, ada SARS, ada cacar, ada apa banyak sekali. Dan untuk COVID-19 ini tahun 2019 ya, itu jumlah yang terinfeksi itu cukup besar, 101 juta. Ya. Di Indonesia saja sudah melewati 1 juta ya, sudah 1 juta lebih. Dan ada 2,2 juta yang meninggal. Jadi saudara, kalau kita bandingkan COVID-19 ini, kalau dibandingkan dengan Spanish flu lebih berat, lebih menyeramkan. Kalau dibandingkan dengan the Black Death lebih menyeramkan ya. Jadi COVID-19 belum apa-apanya secara jumlah korban ya. Jadi apakah virus COVID-19 ini tanda akhir zaman? Ya belum tentu juga. Nah, saudara, mengapa ada wabah di dunia ini? Siapa yang mengirimkannya? Tuhan atau iblis? Kita tahu, saudara, ketika Musa disuruh memerintahkan bangsa Israel keluar dari Mesir, di situ Tuhan mengirimkan ada 10 tulah. Ya. Dan 10 tulah itulah seperti wabah yang melanda Mesir. Dan diakhiri dengan anak sulung yang mati. Ya. Pada zaman dahulu, orang kalau kena penyakit kusta itu dipandang penyakit itu datangnya dari Tuhan. Kutukan Tuhan. Karena dia sudah pernah menghujat Allah. Sehingga si penderita itu diekskomunikasi. Ya, seolah-olah dia itu sudah berbuat dosa besar sehingga kena penyakit kusta itu. Jadi dibuang. Ya. Itu zaman dulu. Dan penyakit kusta itu bisa menular. Dan zaman sekarang kusta itu tidak sesuatu yang serius, ya, tidak seserius kanker misalnya. Jadi kusta itu masih bisa disembuhkan. Ya. Karena perkembangan zaman. Ada juga kepercayaan bahwa iblis itu bisa mendatangkan sakit penyakit. Ya, kita tahu tentang guna-guna, santet, voodoo, dan sebagainya. Dan semua sakit penyakit itu dipercaya datangnya dari iblis, dari setan. Tetapi benarkah saudara bahwa Tuhan yang mengirimkan penyakit
COVID-19? Benarkah atau itu iblis? Saya lebih percaya hal yang ketiga ini. Kita hidup di dalam dunia yang tatanannya itu sudah rusak karena dosa. Kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian, di situ ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan Allah mengatakan, terkutuklah tanah karena engkau. Jadi bumi ini terkutuk oleh karena dosa manusia. Oleh sebab itu maka relasi manusia dengan Tuhan sudah rusak, ya. Dengan sesamanya juga bisa rusak. Mulai saat itulah Adam menyalahkan Hawa, ya, Hawa menyalahkan ular, lalu Kain membunuh adiknya Habil dan sebagainya. Relasi antar manusia itu menjadi rusak. Dan terlebih juga relasi manusia dengan alam ciptaan Tuhan itu rusak. Manusia bisa serakah, manusia bisa menyedot, mengambil sumber daya alam, tetapi kemudian tidak membudidayakan dengan sampah yang banyak plastiknya, ya, merusak tatanan ini sehingga alam itu jadi tidak seimbang lagi. Ozon menyebabkan terjadi lubang-lubang di angkasa, atmosfer bumi, sehingga kemudian terjadilah gempa, terjadilah banjir dan sebagainya, ya. Nah, itulah. Jadi kita hidup di dunia yang tatanannya sudah rusak karena dosa manusia. Sehingga untuk itulah maka muncul, ya, penyimpangan-penyimpangan gen dan sebagainya, sehingga terjadilah penyakit yang lebih serius di dalam perkembangan zamannya. Nah, saudara, pendeta Ezra Soru, ini salah satu pendeta yang saya sukai, ya, kalau nonton di internet, ya, di YouTube itu, dia pemahamannya sangat baik, ya. Pendeta Ezra Soru itu di dalam diskusi soal akhir zaman, atau dalam bahasa teologinya disebut eskatologi, dia mengatakan bahwa orang Kristen itu bisa mengalami eskatofobia atau sebaliknya eskatomania, ya. Jadi terhadap isu tentang akhir zaman itu dia tidak mau membicarakannya. Dia takut. Kalau diajak nonton film tentang akhir zaman, tentang rapture, tentang 2012, ya, tentang yang bencana-bencana alam itu dia tidak mau. Mengerikan. Dia takut, ya, eskatofobia. Lalu dia tidak mau bicarakan tentang akhir zaman. Tetapi sebaliknya ada orang-orang Kristen yang justru sebaliknya senang. Eskatomania. Ada rasa sensasi ketika membicarakan itu, ya. Dan herannya topik akhir zaman itu memang orang-orang yang senang membicarakan itu ada pasang surutnya, ya. Kalau kita melihat sejarah gereja Advent itu sudah 2 kali menubuatkan tentang kedatangan Yesus. Ya, tapi ternyata Yesus tidak datang. Saksi Yehova itu bahkan 6 kali menubuatkan itu. Ya. Dan saya masih ingat waktu tahun 1980-an, saat itu saya masih SMA, ya, di Kota Magelang. Saat itu saya masih ingat kelas 2 SMA itu teman-teman itu datang membawa traktat dibagi-bagikan, dan di situ di dalam traktat itu dikatakan bahwa pada tahun 82, 2 tahun lagi terjadi konjungsi ke-11 planet dalam tata surya kita. Sehingga terjadilah tarik-menarik, ya,
gaya tarik-menarik dari 11 planet itu, sehingga saat itulah terjadi kiamat. Ya. Dan pada saat itu saya pun dalam ketidakmengertian, ya, saya membagi-bagikan juga. Ayo, ya, percayalah Tuhan Yesus, bertobat, sebentar lagi kiamat. Ya. Nah, itu tahun 82, ya, saya masih SMA. Saudara, tetapi ternyata setelah itu tidak terjadi apa-apa. Jadi pembicaraan tentang akhir zaman itu mereda. Lalu tahun 92 ketika Irak menyerang Kuwait dan mengancam mau membakar lumbung-lumbung minyak di Kuwait. Saat itu juga banyak gereja yang gemar membicarakan tentang akhir zaman. Karena lumbung minyak di Kuwait itu kalau dibakar akan terjadi hujan asam. Ya, sehingga menyebabkan akan ketidakseimbangan alam. Ya. Tetapi ternyata tahun 92 lewat, Amerika turut campur, dan akhirnya selesailah Amerika membela Kuwait. Ya. Tahun 98 krisis moneter dunia. Dan saat itu adalah ulang tahun Israel yang ke-50. Tahun ke-50 itu tahun Yobel, tahun pembebasan. Lalu gereja ingat nubuat Tuhan kepada Abraham, tanah yang akan diberikan kepada keturunan Abraham Israel itu adalah dari sungai Nil sampai sungai Efrat. Sungai Nil itu berarti Mesir. Efrat itu berarti sekitar Irak. Berarti negara yang dari Mesir sampai Efrat, sampai Irak itu meliputi Yordania, meliputi Suriah, dan semuanya itu, wah, itu pasti dibebaskan. Dan pasti itu adalah menjadi milik Israel. Pasti perang besar. Dan itulah akan terjadi krisis. Dan itulah kiamat. Ya. Tetapi saudara, sekali lagi, tahun 98 itu berlalu. Dan tidak ada tanda-tanda Israel ingin mencaplok daerah sekitarnya, ya, tidak ada. Jadi, saudara, pembicaraan tentang topik akhir zaman itu pun segera mereda. Jadi sekali lagi, saudara, topik akhir zaman ini ada pasang surutnya. Pasangnya kapan? Yaitu saat ketika terjadi ancaman bencana. Surutnya yaitu ketika terjadi kedamaian, ternyata tidak ada peperangan, dan perkiraan yang salah itu jadi surut, ya. Nah, demikian pula sekarang tahun 2020 ini ada 2019, ya. Ada virus COVID-19. Dan mulailah orang membicarakan dan menghubung-hubungkan itu dengan antikristus. Apalagi setelah kemudian ditemukannya vaksin yang akan diberikan kepada seluruh manusia. Bukan hanya di Indonesia saja, tapi di seluruh negara-negara lain juga akan dilakukan vaksinasi. Dan mereka kemudian ada yang menghubungkan tanpa sadar vaksin yang diberikan kepada semua manusia di seluruh dunia itu ada gen antikristus. Ada tanda dari bilangan yang disebutkan dalam Wahyu 13 ayat 8 itu, ya. Tanda 666. Ya, saudara, tentulah metode penafsiran yang demikian itu sembrono, ya. Seolah-olah tangan kiri pegang Alkitab, tangan kanan pegang koran yang sekarang ini sosial media, sosmed, ya. Lalu dicocok-cocokkan. Oh, inilah menggenapi Matius 24 ayat 13. Bangsa bangkit melawan bangsa. Oh, disinilah menggenapi
adanya penyesatan, penganiayaan. Matius 24 ayat 15 dan seterusnya ya. Nah, itulah artinya dicocok-cocokkan. Nah, khususnya untuk 666 ini pun dalam sejarah pernah ya ada orang yang mencocok-cocokkan ya. Kalau huruf A itu diberi nilai 100, B 101, C 102, terus sampai huruf Z ya. Maka nama Hitler itu jumlahnya 666 ya. Jadi kebetulan Hitler itu adalah orang yang kejam ya, seorang yang membenci orang Yahudi, membunuh orang Yahudi begitu banyak ya. Nah, ya cocok juga ya Hitler itu sebagai antikristus. Dan sekarang ada ramalan yang seperti itu juga. Tapi A itu 1, B 2, C 3, terus sampai Z. Maka kata corona itu jumlahnya adalah 66. Wah, kok 66? Kemudian dia mengatakan perlu digabung dengan jumlah huruf corona itu sendiri kan 6 huruf ya. C-O-R-O-N-A, 6 huruf. Jadi 66 ditempeli 6. Paslah 666 ya. Nah, itulah satu cara penafsiran yang sembrono, yang dicocok-cocokkan ya. Tentunya tidak benar ya. Nah, Saudara, di dalam Alkitab Wahyu 13 ayat 18 itu dikatakan karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666 ya. Jadi Saudara sekalian, Yohanes menuliskan simbol 666 itu sebagai seorang manusia ya, bukan seekor binatang atau bakteri atau virus ya. Dan sebetulnya memang benar 6 itu adalah bilangan manusia. Manusia diciptakan pada hari ke-6 ya. Dan 6 itu adalah bilangan yang melambangkan ya manusia, tetapi juga melambangkan kegagalan ya. Memang Tuhan menciptakan pada hari yang terakhir Allah menguduskan dan Allah mengatakan bahwa sungguh amat baik adanya. Itu 7. Seminggu ada 7 hari. Kaki Dian itu ada 7. Ya. Tetapi kalau 6 itu berarti ingin sempurna tapi belum sampai sudah jatuh. Nah, itulah iblis. Itulah ketidaksempurnaan. Ya. Jadi kalau di dalam Alkitab sampai kelipatan 3, ya, kudus, kudus, kuduslah Allah. 7, 7, 7. Nah sekarang 6, 6, 6. Ya. Nah itu adalah simbol. Kenapa kok Yohanes memakai simbol? Kok tidak langsung saja ngomong apa adanya? Sebab saat itu Yohanes hidup di tengah zaman kesusahan. Orang Kristen dianiaya, gereja dianiaya. Siapa penganiayanya? Adalah Romawi, pemerintah Romawi. Ya. Jadi orang Kristen dan Yahudi saat itu dituduh untuk mau memberontak kepada Kaisar, lalu semakin dianiaya. Ya. Dan mereka berkomunikasi, mereka dipaksa untuk menyembah patung di Efesus dan patung Kaisar itu, maka mereka mengatakan, ya, mereka kemudian menyebut, memberikan kekuatan, tulisan-tulisan untuk menghibur sesamanya, itu menggunakan bahasa-bahasa simbol. Ya. Jadi kalau bahasa yang langsung, jangan menyembah itu patung Kaisar Domitianus itu memang jahat. Ya. Oh, nanti mereka kebaca itu, wah bisa ditangkap dan bisa dianiaya lebih
mengerikan ya. Jadi mereka menyebut nama binatang yang bilangannya 666 ya. Pasti orang Romawi tidak tahu, tapi orang Yahudi tahu simbol-simbol itu. Nah, saudara, tentang adanya teori konspirasi. Jadi Bill Gates ya, dia yang pendiri Microsoft ini ya. Bill Gates orang kaya di dunia ini ya. Dia tahun 2015 itu pernah berbicara kepada setiap di depan para wartawan itu tentang bahaya adanya pandemi. Kita harus siap menghadapinya. Dan tahun 2016 itu dia menegaskan lagi saat itu Hillary Clinton dengan Trump itu sedang bersaing ya. Dan di dalam kampanyenya itu mereka meneriakkan tentang perlunya menambah dana untuk persenjataan. Ya. Nah, saat itu Bill Gates itu memberikan nasihat kepada calon presiden ya, supaya uang itu jangan untuk senjata, tetapi uang itu justru untuk disimpan untuk mencadangkan bahaya kalau terjadinya pandemi seperti bila terjadi virus Ebola di Afrika. Dan saudara, Bill Gates saat itu kemudian mendirikan yang disebut Bill and Melinda Foundation. Jadi yayasan itu dibiayai oleh Bill Gates untuk membantu orang miskin, ya, mengumpulkan dana untuk pendidikan. Orang-orang tidak mampu diberikan beasiswa, dan juga dana itu untuk pengembangan vaksin bila terjadi pandemi. Ya. Dan ketika terjadi benar pandemi itu, COVID-19, ya, tahun 2019, maka orang-orang yang pernah mendengar ya apa yang pernah diramalkan oleh Bill Gates itu justru menjadi tuduhan. Bill Gates inilah gara-garanya yang mau menjadi antikristus. Ya. Dia pula yang merancang seluruh dunia untuk bisa menerima vaksin. Dan di dalam vaksin itu ada microchip 666. Ada gen antikristus dalam bentuk cairan yang akan diterima oleh semua orang di seluruh dunia. Nanti Bill Gates-nya yang jadi antikristus yang akan menguasai dunia. Nah, saudara, microchip itu tentu bukan barang baru ya. Kalau saudara menyaksikan di televisi ya, National Geographic ya, itu untuk memantau binatang-binatang itu ya. Kenapa terjadi migrasi burung-burung ini pada bulan ini, ada musim ini, dari tempat ini migrasi ke sana, terbang ke sana, ratusan bahkan ribuan kilometer burung ini terbang. Kenapa terjadi begitu? Kok bisa ya meneliti orang bisa menganalisa burung ini terbangnya ke sana ya. Binatang ini katanya ikan salmon itu kalau sudah usia tertentu dan merasa dirinya tidak lama lagi akan meninggal, dia itu akan kembali ke tempat di mana dia menetas. Ajaib. Dan tempat itu walaupun sudah berubah, dia tetap bisa menemukan itu. Aneh ya. Lah kenapa kok bisa sampai ada penelitian seperti itu? Ternyata itu dipasangi chip ya, burung-burung itu dipasangi microchip ya, sehingga bisa diikuti lewat komputer. Burung-burung itu berhenti di mana, ikan salmon itu arahnya kemana, bisa tahu ya. Nah, ini untuk penelitian memang sudah begitu lama ya teknik ini. Dan kemudian orang menghubungkan nanti ketika dunia sudah maju sehingga manusia bisa membeli
sesuatu, bisa data-datanya, KTP-nya, dan semua data keluarga, data pernah berbuat kejahatan apapun juga terekam di situ ya. Nah, apakah benar demikian? Mengapa Bill Gates bisa memprediksi timbulnya pandemi beberapa tahun sebelumnya? Apakah benar dia memang yang merancang itu? Nah, saudara, di dalam istilahnya menceritakan, memprediksi tentang timbulnya sesuatu. Ya, di dalam Alkitab ada istilah nubuat. Nubuat itu disampaikan oleh para nabi. Dan nabi itu diperintahkan oleh Tuhan. Jadi nubuat itu datangnya dari Tuhan. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu. Oleh sebab itu, pastilah terjadi. Nubuat itu pasti digenapi. Ya. Oleh sebab itu, di dalam kitab Ulangan itu ada suatu ayat yang mengatakan bahwa nabi yang bernubuat tapi nubuatnya itu tidak terjadi, pastilah dia dihukum mati. Ya. Sebab dia sudah memakai nama Tuhan tetapi dia menubuatkan yang bukan dari Tuhan. Sebab kalau Tuhan yang bernubuat, pasti terjadi. Tidak mungkin Tuhan itu keliru. Itu ya. Tetapi saudara, ramalan itu disampaikan oleh para peramal. Ya, Guamia, ya, ada peramal siapa itu yang Mbak Yu. Nah, itu dari iblis. Ya. Dan iblis itu banyak tahu. Lebih tahu dari manusia. Tetapi iblis tidak maha tahu. Ya. Oleh sebab itulah maka ada yang terjadi dan ada pula yang tidak digenapi. Jadi kalau bisa terjadi, bisa saja itu. Karena iblis itu banyak tahu. Ya, lebih tahu dari manusia. Tapi iblis tidak maha tahu sehingga bisa saja ramalannya tidak terjadi. Sedangkan yang ketiga adalah prediksi. Prediksi itu dibuat oleh seorang ilmuwan, saintis. Dan berdasarkan pengamatan ilmu. Manusia yang ingin tahu, manusia belajar, dan apakah itu pasti terjadi prediksi itu? Bisa saja terjadi dan bisa juga tidak. Contohnya, ya BMKG meramalkan, ya besok akan hujan lebat, terjadi petir. Bisa terjadi. Ya, itu prediksi, bukan ramalan. Berdasarkan ilmiah. John Naisbitt itu dulu menuliskan buku Megatrend 2000 ya, Megatrend 2000. Dan apa kecenderungan tren dunia pada tahun 2000 itu benar terjadi seperti yang dikatakan John Naisbitt. John Naisbitt itu seorang yang ilmuwan yang bisa memprediksi berdasarkan sains. Oleh sebab itu saudara sekalian, sebetulnya Bill Gates itu adalah seorang saintis, ilmuwan, ya. Jadi bukan sekedar ngeramal, ya, tetapi dia memang memprediksi dan prediksinya itu ada yang benar, ada yang tidak tepat, ya. Nah, saudara, beberapa diskusi saya dengan seorang pengikut pendeta Joshua Tewuh, ya, dia itu seorang yang sangat sangat dipengaruhi oleh dispensasionalis teologi, ya. Dia mengatakan bahwa ini simpatisannya, ya. Saya sudah divaksin oleh darah Kristus. Jadi saya tidak mau divaksin lagi.
Nah, saudara-saudara, kalau di dalam Alkitab tidak pernah darah Kristus itu dihubungkan dengan sakit jasmani, tetapi selalu sakit rohani. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tak bercacat. Saudara, yang dimaksudkan darah Kristus itu adalah saat itu dihubungkan dengan sakit rohani, ya, bukan sakit liver, gagal ginjal, ya, sakit apalagi ya COVID, tidak, ya, tetapi sakit rohani. Memang di dalam Yesaya 53 ayat 4 itu ada seolah-olah sakit penyakit, ya, tetapi itu pun tidak dimaksudkan sebagai penyakit jasmani. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Sekali lagi itu berbicara tentang sakit rohani, yaitu dosa kita manusia. Ya. Dan sesungguhnya vaksin tidak dapat mengubah DNA. Ya. Vaksin tidak dapat mengubah sifat dasar manusia. Iman seseorang, ya, setelah divaksin lalu dia jadi benci Yesus, kehilangan keselamatan, sama sekali tidak, ya. Banyak pendeta di Amerika yang sudah menerima vaksin itu, ya, justru dia mengatakan saya lebih cinta Yesus, ya. Nah, inilah yang hoax yang disampaikan, ya. Nah, saudara, Wahyu 13 ayat 16. Sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahi. Nah, saudara, jangan ini ditafsirkan sekali lagi secara harafiah. Tangan itu simbol perbuatan, dahi itu simbol pikiran, ya. Ingat ya, Ulangan 6 ayat 8 yang seringkali dibacakan pada saat bulan keluarga. Haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ini bukan dalam pengertian yang harafiah, ya. Kelirulah kalau sampai perkataan Taurat itu, ya, simbol ditempelkan di dahi, ya, ditulis di tangan, walaupun memang orang Israel banyak yang seperti itu. Di tiang pintu rumah itu ditempel, ya. Tetapi maksudnya tentulah adalah tangan itu simbol perbuatan. Taurat Tuhan itu menjadi perilaku, ya, orang itu. Di dahi itu berarti pikirannya dipenuhi oleh firman Tuhan. Itu maksudnya, ya. Wahyu 13 ayat 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Nah, saudara, jadi ada orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan. Itu pun adalah kalimat bahasa simbolik. Jadi bukan berarti nama kita, nama saya Samueli, ya, tadinya tertulis dalam kitab kehidupan, gara-gara divaksin lalu ditip X sama Tuhan, ya, dihapus. Wah, ini golongan yang 666, ya. Tidak, ya. Tetapi ayat itu punya makna sejak awal sudah tidak pernah lahir baru, sudah bukan umat
Allah sekalipun dia seolah-olah orang Kristen, tapi seperti Yudas bisa. Ya. Jadi virus COVID-19 ini benar-benar ada, ya, sebagai suatu akibat dunia yang tatanannya sudah rusak oleh karena dosa. Dan korban yang mati terpapar virus itu bukan hanya orang jahat, tetapi juga pendeta, juga orang-orang baik, ya, yang menjadi korban virus COVID-19. Ya, kalau ada dokter yang bisa menjelaskan apa kegunaan vaksin, ya. Memang vaksin itu bukan barang yang baru. Zaman dulu sudah ada vaksin, ya. Cacar, ya. Kalau orang-orang seusia saya ini di bahu lengan di sini ada tandanya, ya. Cacar waktu masih kecil, ya. Zaman dulu kan cacarnya memang begitu, ya. Membuat bekas sampai seumur hidup. Polio, rabies, meningitis, hepatitis, dan lain-lain. Kok saat itu tidak pernah dihubungkan dengan akhir zaman? Tetapi kenapa COVID-19 dihubungkan? Ya, karena kita sekarang hidup di zaman yang berbeda dengan zaman waktu kita masih kecil dulu. Zaman dulu masih ada koran, masih ada, ya, belum ada zaman seperti sekarang ini, ya, medsos. Jadi zaman digital inilah membuat hoax itu mudah beredar, tersebar dengan cepat. Dan itulah yang membuat, ya, pihak-pihak tertentu yang gampang menyebarkan pandangan-pandangan yang tidak benar itu ke publik. Denis Regar mengatakan bahwa kebohongan yang disebarkan secara intens berulang-ulang bisa dipandang sebagai kebenaran. Karena kita hidup pada zaman post-truth. Ya. Sudah kebenaran itu jadi relatif. Karena sudah kebohongan terus disebarkan, akhirnya bisa menjadi kebenaran. Nah, itu bahayanya kita hidup di zaman digital. Akhirnya, saudara, kesimpulannya, bolehkah orang Kristen divaksin COVID-19? Boleh. Asal tidak komorbid, ya, tidak punya penyakit bawaan, ya, apakah autoimun ataukah jantung koroner atau apa, ya. Saya tidak tahu, itu dokter yang bisa menjelaskan, ya. Kalau alasan kesehatan tidak divaksin, ya oke, ya. Tetapi jangan alasan teologis. Sebab, saudara, pandemi ini akan berakhir bila semua orang secara bersamaan di dunia ini tidak lagi menjadi penular. Karena semuanya barengan divaksin, ya. Kalau vaksinnya ada yang menolak, ada yang mau, ya akhirnya pandemi tidak akan selesai. Jadi kita perlu berpartisipasi untuk bisa menghentikan pandemi ini dengan cara vaksin. Ya, itu saja yang saya sampaikan, saudara. Baik, terima kasih Pak Sam. Jadi Bapak Ibu sudah cukup jelas, ya, pencerahan dari Pak Sam yang tadi kita terima. Jadi jangan ragu-ragu lagi untuk vaksin. Karena berita-berita yang mungkin kita dengar mengenai antikris, mengenai vaksin dapat mengubah DNA dan segala macam itu, ya, ternyata tidak sepenuhnya valid atau benar gitu, ya Bapak Ibu. Baik, saya buka sesi untuk tanya jawab. Kalau Bapak Ibu ada yang punya hal-hal yang ingin ditanyakan, monggo Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Oke, kalau gitu saya boleh tanya, ya Pak Sam. Pertanyaan pertama. Nah, ya, silakan. Tadi Pak Sam membandingkan antara nubuatan, ramalan, dan prediksi, ya.
dan di sana terdapat jelas perbedaannya. Nah, pertanyaan saya Pak Sam, kalau nubuatan itu kan berarti yang diberikan oleh para nabi berdasarkan firman Tuhan dan pasti terjadi. Berarti di saat-saat sekarang ini sudah tidak ada lagi nubuatan ya Pak Sam ya? Karena kan sudah tidak ada lagi nabi-nabi. Iya, oke, terima kasih pertanyaannya, Kita Uli. Nabi itu sebetulnya ada di dalam perjanjian lama, ya. Lalu di perjanjian baru itu Tuhan Yesus pernah mengatakan, ya, perumpamaan ada seseorang yang mempercayakan, seorang tuan tanah mempercayakan kebunnya untuk digarap kepada para penggarap-penggarap, ya. Dan dia pergi ke luar negeri. Lalu dari luar negeri dia mengutus hambanya untuk menagih bagian dari penggarapan kebun anggur itu. Hambanya ini malah dipukuli, ditolak dan dipukuli, ya. Dia utus lagi, sama dipukuli juga. Lalu Tuhan ini akhirnya mengutus anaknya sendiri. Pikirnya anaknya ini akan disegani dan mereka mau taat, gitu ya. Tapi malah anaknya itu dibunuh, ya. Nah, akhirnya Tuhan ini datang sendiri dan membinasakan para penggarap-penggarap itu. Nah, cerita ini ingin mau menegaskan bahwa sebenarnya setelah nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan Allah dalam perjanjian lama itu dikirim tapi ditolak oleh bangsa Israel, ya, maka Tuhan mengirim anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dan setelah Yesus Kristus dikirim, apakah Tuhan itu perlu mengirim penggarap nabi lagi, hambanya yang lain? Tidak. Dia akan datang sendiri, ya. Jadi tidak ada lagi nabi. Setelah Yesus tidak ada lagi nabi. Tetapi fungsi kenabian itu masih ada, yaitu terhisap di dalam orang-orang percaya. Imamat orang percaya. Jadi setiap orang percaya itu berperan, berfungsi sebagai nabi yang perlu menyuarakan kebenaran dari Allah, ya. Nasihat, ya. Kata-kata penghiburan itu adalah nubuat, nabi. Ya. Dan nubuat itu semuanya sudah digenapi, kecuali nubuat Yesus datang kembali belum digenapi. Ya. Tapi itu pasti digenapi. Kita percaya itu pasti akan digenapi. Ya. Nah itu. Ya. Baik, makasih Pak Sam, jelas sekali.